saya akan menginstal aplikasi VirtualBox untuk menjalankan virtual machine. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu browser, lalu kita ketikkan VirtualBox untuk menuju ke website Oracle VirtualBox-nya. Setelah web VirtualBox-nya terbuka, lalu menuju ke menu download. Pada menu download ini terdapat beberapa pilihan untuk instalasi, dimulai dari Windows, macOS, Linux, sampai Solaris. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka memilih untuk mendownload Windows. Lalu kita download. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Baik, setelah proses downloadnya selesai, kita open folder, lalu pada file manager kita klik 2 kali aplikasi VirtualBox yang telah di-download, klik yes bila ada notifikasi keamanan. Setelah installer VirtualBox terbuka, kita klik next, lalu pilih I accept the term in the license agreement, lalu next. Nah, di sini untuk lokasi penyimpanan saya menyimpannya secara default di C program file Oracle VirtualBox. Lalu klik next, lalu yes untuk melanjutkan instalasi, yes lagi. Di sini saya menceklis semuanya, dari mulai klik start menu, shortcut in desktop, shortcut in the quick launch bar, sampai register. Jika sudah, klik next, lalu install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika instalasi sudah selesai, kita klik finish, maka akan otomatis membuka aplikasi VirtualBox-nya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi VirtualBox. Oke, sekarang saya akan menginstal sistem operasi Linux Ubuntu pada VirtualBox. Yang pertama, jika sudah di dalam aplikasi VirtualBox, kita pergi ke mesin, klik new. Nah, di sini untuk namanya kita namakan file Ubuntu. Nah, untuk folder ini kita tentukan, misalnya tidak akan disimpan di C, maka kita ubah. Di sini saya menyimpannya pada folder D, VirtualBox. Oke, jika disimpan secara default, maka biarkan. Untuk file ISO, kita pilih file ISO OS-nya. Oh ya, sebelum mempunyai file ISO OS-nya, harus di-download terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, kita pilih
Ubuntu versi 24, Ubuntu versi 24.04.1 desktop. Kita klik open. Untuk tipenya Linux, subtitlenya Ubuntu, dan versinya Ubuntu 64 bit. Di sini saya akan menceklis skip unattended installation. Nah, jika di checklist skip, ini tidak akan terisi. Kita lanjut ke menu hardware. Nah, di sini pada base memory kita berikan sejumlah kapasitas RAM yang akan dialokasikan kepada virtual mesin Ubuntu nantinya. Diharapkan untuk pemberian alokasi RAM ini jangan melebihi batas hijau, di mana jika melebihi batas hijau akan menyebabkan laptop atau operasi sistem utama kita menjadikan lag atau bahkan sampai crash. Di sini saya akan memberikan RAM base memory sebanyak 4 GB dan prosesornya sebanyak 2 core. Yuk kita ke hardware. Pada penyimpanan hardware ini dimaksudkan yaitu alokasi storage yang akan diberikan. Di sini saya akan mengalokasikan storage sebesar 30 GB saja. Di sini saya akan pre-allocate full size, di mana fungsi pre-allocate full size jika penyimpanan penuh, misalnya 30 GB sudah penuh, akan diberikan lagi penyimpanan dari sistem utama. Jika sudah, kita finish. Tunggu sampai proses pembuatan virtual mesinnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, di sini saya akan mengaturnya terlebih dahulu, di mana yang akan diatur itu network. Nah, untuk adapter 1 attach to, saya akan mengaturnya menjadi bridge adapter, di mana bridge adapter ini fungsinya untuk mendapatkan IP dari OS utama atau dari laptop yang saya pakai. Untuk name di sini saya akan menggunakan Gigabyte Ethernet, yaitu dengan memakai kabel. Jika akan memakai WiFi, maka pilih yang wireless network adapter. Oke, jika sudah selesai, kita klik OK. Untuk memulai instalasi atau memulai membuka virtual mesinnya, di sini klik Start. Oke, di sini kita pilih try or install Ubuntu.
Tunggu sampai proses instalasinya berjalan. Nah, di sini sudah masuk ke OS Ubuntu-nya. Kita akan atur untuk penginstalan Ubuntu. Oke, di sini saya memilih bahasanya English. Next. Di sini kita next. Untuk layout keyboard, pilih English US. Nah, di sini bisa disesuaikan tadi untuk pemilihan kabel atau dengan menggunakan WiFi. Karena di sini menggunakan kabel, saya klik naik. Sini install Ubuntu. Klik next. Pilih default selection. Oke, di sini langsung next saja agar tidak mendownload aplikasi pihak ketiga dan juga format media lain. Oke, karena di sini menggunakan VirtualBox, maka pilih Eraser List dan install Ubuntu. Di sini kita masukkan nama untuk akun Ubuntu-nya. Pilih file. Kita pilih saja Jakarta, klik next, lalu install. Pada tahap ini tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jika tahap instalasi sudah selesai, kita restart now untuk merestart Ubuntu-nya. Oke, tahap instalasi sudah selesai. Kita coba login ke Ubuntu-nya. Masukkan password yang tadi telah dibuat.
Nah, sekarang sudah masuk ke tampilan desktopnya. Kita klik next saja. Skip for now. Untuk Ubuntu-nya, next. Di sini saya tidak akan mengirimkan data ke pihak Ubuntu. Lalu finish. Untuk tahap instalasi Ubuntu pada VirtualBox sudah selesai. Pertama, kita buka terminal. Di sini kita akan menginstal OpenSSH agar bisa di remote menggunakan command prompt di Windows. Kita masukkan sudo pt update, di mana sudo pt update ini akan mengecek sistem Ubuntu kita kepada yang versi terbaru atau ada pembaharuan yang tersedia. Klik enter, masukkan password. Selanjutnya kita ketikkan sudo apt install open ssh server. Klik Y. Setelah instalasi selesai, kita cek apakah OpenSSH-nya sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan sudo system ctl status ssh. Nah, di sini OpenSSH-nya sudah terinstall. Namun masih belum aktif. Oke, di sini cek untuk ketikkan sudo system ctl status ssh untuk menjalankan OpenSSH-nya. Enter. Selanjutnya klik ketikkan sudo system ctl enable ssh. Nah, oke, di sini ada tipe double E. Kita ketikkan ulang sudo system enable ssh. Kita cek lagi apakah sudah aktif. Nah, di sini OpenSSH-nya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita cek untuk IP-nya, mendapatkan IP berapa pada Linux ini dengan mengetikkan IP spasi A. Di sini mendapatkan IP 192.168.1.13. Oke, kita masuk ke command prompt pada Windows. Yang pada command prompt ini pada command prompt Windows ini kita ketikkan ssh
username Linux kita, add, masukkan IP address yang tadi didapatkan. Di sini 192.168.1.13. Bentar, sini diharuskan untuk memasukkan password atau untuk continue kita ketik yes. Nah, passwordnya kita masukkan. Oke, jika sudah muncul ini berarti server Linux kita sudah berhasil kita remote dengan command prompt di Windows. Kita cek untuk IP-nya. IP, nah, untuk muncul IP yang sama pada terminal Linux-nya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan remote full keseluruhan Ubuntu-nya dengan menggunakan GUI-nya. Jadi kita masuk ke command prompt di Windows karena kita sudah meremote-nya tadi. Kita masukkan sudo. Oh ya, di sini jika belum mengecek pembaharuan, kita cek lagi dengan memasukkan sudo. Oke. Masukkan password. Oke, tahap selanjutnya kita install untuk aplikasi XRDP-nya agar bisa di remote menggunakan remote desktop di Windows. Kita masukkan sudo apt install XRDP. Ketik Y. Kita ketikkan sudo systemctl status XRDP untuk mengecek status ya XRDP-nya. Nah, di sini XRDP-nya sudah terinstall dan sudah otomatis aktif. Kita ketik ctl keluar. Lalu kita ketikkan sudo systemctl restart XRDP untuk merestart XRDP-nya. Nah, pada tahap selanjutnya kita izinkan untuk firewall XRDP-nya dan membuka port untuk diakses nanti pada remote desktop. Kita ketikkan sudo override status, cek dulu status firewallnya, firewall inaktif, lalu kita aktifkan untuk firewallnya. Ini sudah enable Y. Kita cek lagi firewallnya apakah sudah aktif atau belum dengan sudo override status. Nah, di sini firewallnya sudah aktif. Lalu kita buka untuk portnya sudo allow
Di sini menggunakan port 3389/3JP. Enter. Nah, port 3389 sudah dibuka. Lalu kita reload portnya dengan mengetikkan sudo reload. Oke, firewall sudah di reload. Kita cek lagi IP address-nya, itu 192.168.1.13. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi remote desktop di Windows. Kita ketikkan IP-nya 192.168.1.13 dengan port 3389. Nah, di sini saya akan melakukan swap option pada display dengan ukuran 72 pixel. Lalu klik connect untuk masuk. Klik yes. Nah, di sini sudah masuk ke remote desktop. sRGB-nya, masukkan username Linux-nya serta password. Oke, di sini kita lakukan logout terlebih dahulu pada OS Linux kita yang sedang berjalan. Kita logout terlebih dahulu agar bisa di remote logout. Nah, oke, setelah kita logout pada Linux-nya, kita coba lagi ke remote desktop, kita konekkan, masukkan username dan passwordnya. Kita tunggu sampai masuknya. Di sini sudah masuk kepada Linux Ubuntu-nya. Nah, kita cek saja pada setting sistemnya. Untuk user, ini user Linux. Sudah kita remote menggunakan remote desktop. Baik, kita kembali lagi ke Linux-nya. Di sini saya akan membuat share folder di mana nanti share folder ini bisa diakses oleh komputer lain yang berada di dalam satu jaringan. Oke, di sini untuk melakukan share folder tersebut dibutuhkan aplikasi tambahan, yaitu Samba, di mana aplikasi Samba ini yang dapat menghubungkan share dari Linux ke Windows. Oke, di sini kita masuk saja ke terminalnya. Di sini kita masuk saja ke user root dengan memasukkan sudo sudo. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Oke, lalu kita cek update terlebih dahulu. Masukkan apt update. Kita
Lalu kita install untuk aplikasi samanya dengan menggunakan sudo. Sebelumnya, jika sudah masuk ke root, tidak perlu lagi sudo, langsung saja ke apt tanpa menekan sudo, langsung apt install Samba. Oke, kita klik ya, tunggu sampai tahap instalasi Sambanya selesai. Oke, setelah instalasi Samba selesai, lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu dengan masuk ke folder home. Saya clear dulu, lalu kita buat folder baru untuk penyimpanan file share nanti. Di sini masukkan dengan mkd untuk membuat folder baru, nama folder share, dengan folder share. Oke, kita list lagi, kita cek apakah sudah terbuat, menuliskan ls. Oke, folder share sudah terbuat. Di sini saya akan membuat user baru untuk mengakses folder share nantinya. Kita ketikkan user, add, nama usernya misalnya bagi. Oke, lalu kita masukkan untuk pembuatan password dengan password bagi, masukkan passwordnya di sini. Oke, password sudah berhasil terbuat. Lalu selanjutnya kita masuk ke konfigurasi file sambanya, yaitu nano /etc/samba /smb.com. Enter. Nah, di sini kita ke halaman paling bawah. Oke, kita akan membuat suatu folder yang akan bisa diaksesnya. Misalnya di sini saya membuat namanya dengan public. Ini lalu patch foldernya. Terus karena saya disimpan di home dengan folder share. Lalu valid user. Dengan valid user ini kita masukkan nama user tadi yang sudah dibuat. Di sini saya menggunakan user bagi. Oke. Lalu browseable, di mana browseable ini berfungsi agar orang lain bisa melihat folder share ini, serta writeable bisa memasukkan file ke folder tersebut atau memiliki akses untuk mengedit.
Lalu guys, oke, now, dan di sini guys oke now, yaitu setiap orang yang akan mengakses folder sharing nantinya diharuskan login. Oke, untuk keluar kita klik Ctrl X, lalu Y untuk yes, lalu enter. Oke, konfigurasi pada file SMB-nya sudah selesai. Kita restart untuk sistem SMB. Oke, kita masukkan lagi sys dan titiknya SMB. Oke, sudah terlihat restart. Lalu kita berikan akses pada folder share tadi, yaitu Muhammad 777 folder share. Oke, nah jika sudah berubah menjadi stabilo hijau ini berarti sudah bisa diakses dengan melakukan pemberian akses edit atau delete untuk user nantinya. Oke, lalu kita cek IP-nya. Untuk IP-nya sama pada IP 192.168.1.11.13, lalu untuk mengecek share foldernya kita masuk ke Windows kita, masuk ke File Explorer, masuk ke Network, lalu kita ketikkan IP address-nya dengan 192.168.1.13. Oke. Oke, jika file folder tidak bisa dibuka dan jika kita menggunakan firewall, maka izinkan terlebih dahulu untuk file sambanya dengan mengetikkan sudo ufw allow samba, enter, karena saya sudah mengizinkan firewall untuk samba. Kita cek statusnya dengan mengetikkan sudo ufw sudo ufw status. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan port samba ke firewall. Baik, sekarang kita cek pada File Explorer di Windows dengan mengarahkan ke menu network, ketik di menu pencaharian backslash 192.168.1.13. Untuk ini masukkan IP yang sesuai dengan internet yang didapatkan OS Linux kalian. Lalu kita klik enter, cari. Nah, di sini diharuskan memasukkan username dan password yang tadi dibuat. Di sini saya username dengan bagi dan passwordnya. Oke, nah setelah masuk, sini ada folder public. Kita coba masukkan file ke folder tersebut. Ini FAQ, copy ke folder public, paste. Nah, ya, kita lihat sudah masuk di folder sharingnya. Lalu kita cek pada OS-nya. Di sini kita
kita masuk ke directory share ya. Jadi saya oke kita list. Nah, folder FAQ yang tadi dikopikan dari Windows sudah ada. Oke, baik ya. Sekarang saya akan menginstal Nextcloud, di mana Nextcloud ini fungsinya sama seperti halnya dengan Google Drive sebagai cloud storage. Selain fungsi utama sebagai cloud storage, Nextcloud juga terdapat beberapa fitur lainnya seperti aplikasi chatting, sama halnya seperti WhatsApp, Telegram, atau yang lainnya. Baik, tahapan yang pertama, saya akan menginstal web server dan database. Oke, kita buka ke terminal. Oke, di sini kita menginstal web servernya terlebih dahulu. Di sini saya akan menginstal Apache dengan mengetikkan sudo install Apache 2. Enter, masukkan password. Oke, kita klik Y untuk melanjutkan instalasinya. Tunggu sampai proses instalasi Apache-nya selesai. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita mengaktifkan terlebih dahulu untuk Apache-nya dengan mengetikkan sudo system ctl enable Apache 2. Setelah Apache diaktifkan, tahapan selanjutnya yaitu menginstal database. Di sini saya akan menginstal menggunakan MariaDB dengan mengetikkan sudo apt install MariaDB server. Yes. Oke, selanjutnya kita dengan mengetikkan sudo systemctl enable MariaDB. Setelah tahap instalasi Apache dan MariaDB-nya berhasil, kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, setelah IP didapat, kita coba cek ke browser. Nah, jika muncul halaman web seperti ini, berarti Apache setelah berhasil terinstall. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menginstal MySQL. Untuk menginstal MySQL, kita ketikkan sudo MySQL underscore secure underscore installation.
Di sini saya akan melewatinya terlebih dahulu. Klik enter. To unique rocket authentication, saya akan memakai yang biasa. Klik N atau no. Change password Y. Masukkan password untuk MariaDB-nya. Oke, password sudah dibuat. Di sini remove anonymous user, yes. Disallow root login removal, yes. Remove test database and access to it, yes. Reload privilege table now, yes. Oke, untuk instalasi MySQL-nya sudah selesai. Selanjutnya kita cek untuk MySQL-nya dan menekan sudo MySQL. Nah, MySQL sudah berhasil terinstall. Kita klik Ctrl+D untuk keluar dari MySQL-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menginstal PHP. Di sini juga sekalian menginstal dengan extension PHP yang nanti dibutuhkan. Kita ketikkan dengan sudo jadi tadi untuk extension PHP-nya lumayan cukup banyak yang dibutuhkan. Setelah instalasi PHP beserta extension yang dibutuhkan selesai, tahap selanjutnya kita restart terlebih dahulu untuk Apache-nya dengan mengetikkan sudo systemctl restart Apache untuk enter. Lalu kita masuk ke directory r www.tnl. Oke, kita klik terlebih dahulu pada folder file var www.html. Di sini kita masuk ke file info.php dengan menekan sudo nano info.php. Setelah masuk di dalam file info.php, kita tambahkan php info. Oke, setelah mengetikkan kode ini, kita klik Ctrl+X untuk keluar dan Y untuk save, lalu enter. Setelah itu kita restart lagi untuk Apache-nya. Oke, kita kembali lagi ke browser. Kita cek untuk file PHP-nya, lalu tambahkan /info.php.
Jadi PHP sudah berhasil terinstall. Oke, banyak. Kembali lagi ke terminal. Di sini selanjutnya saya akan menginstal untuk PHP MyAdmin-nya. Sudo apt install. Sudo apt install PHP MyAdmin. Klik Y. Tunggu instalasinya. Nah, di sini kita pilih Apache saja, pasti tab, lalu enter untuk OK. Jadi di sini kita pilih yes untuk konfigurasi database. Nah, di sini masukkan password yang tadi telah dibuat sebelumnya. Masukkan ulang passwordnya. Setelah instalasi PHP admin selesai, kita cek ke browser, lalu buka untuk PHP admin. Oke, masukkan username-nya. Di sini username-nya root, password. Oke, sekarang kita akan membuat user account terlebih dahulu untuk mengakses nanti Nextcloud-nya. Kita buat terlebih dahulu untuk database-nya. Oke, di sini saya akan membuat database dengan nama db/rivalcloud. Oke, lalu kita klik create. Lalu kita masuk ke privilege. Nah, pada privilege ini kita tambah user account. Ini dengan username rival, name, host, passwordnya. Oke, lalu ke job village kita pilih check all semuanya. Oke, selanjutnya kita klik go. Oke, setelah mengatur atau membuat user account baru, selanjutnya kita masuk ke websitenya Nextcloud. Kita buka website Nextcloud. Kita ke menu download, pilih yang Nextcloud server. Nah, di sini kita memilih yang community project. Lalu pilih yang get zip file. Di sini klik kanan, copy link. Lalu kita kembali ke terminalnya. Di sini saya akan mengclearkan dulu. Sudo wget paste link yang tadi sudah dikopikan di web Nextcloud-nya. Lalu klik enter. Tunggu sampai proses download Nextcloud-nya selesai. Di sini akan membutuhkan beberapa waktu sesuai dengan kecepatan internet. Oke, setelah tahap download selesai, kita lihat terlebih dahulu untuk foldernya dengan menekan ls untuk list. Nah, di sini dengan nama latest zip sudah ada. Selanjutnya kita unzip untuk file hasil download tadi dengan mengetikkan sudo apt install unzip. Di sini akan menginstal terlebih dahulu untuk extension unzip.
selanjutnya, oke, setelah terinstall, kita ketikkan sudo unzip latest, nama foldernya latest.zip. Nah, setelah di unzip, terdapat folder baru dengan nama Nextcloud. Oke, selanjutnya kita rubah kepemilikan user di root dengan mengubahnya menjadi kepemilikan Apache. Di sini kita mengetikkan sudo count/r www.data www/data. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke penginstalan Nextcloud di halaman browser. Oke, di sini kita masukkan IP address 192.168.13/nextcloud. Oke, di sini kita buat akun terlebih dahulu untuk admin. Oke, di sini saya akan rival, oke, passwordnya. Nah, pada database akun kita masukkan akun tadi yang sudah dibuat. Tadi saya membuat dengan akun rival. Database namanya db_rival_code. Databasenya localhost install. Nah, oke, tahap instalasi Nextcloud-nya sudah selesai. Di sini saya akan berbagi folder pada Nextcloud. Oke, yang pertama kita ke profile, pilih account. Di sini kita buat untuk akun barunya. Kita akan membuat grup dengan grup sharing. Memasukkan user yang tadi telah dibuat ke grup sharing. Oke, untuk admin juga kita masukkan pada grup sharing. Oke, 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 lalu kita buka the browser Windows kita dengan ketikkan link. Jika pada browser di perangkat lain tidak mau terbuka, kita pastikan untuk membuka port firewallnya. Jika kita menggunakan firewall, karena di sini saya menggunakan firewall, maka saya harus membuka port
80-nya. Oke, kita ketikkan sudo fw allow 80/tcp. Oke, kita cek lagi statusnya sudo ufw. Nah, port 80 telah berhasil ditambahkan. Kita cek lagi pada perangkat lain. Nah, sekarang telah berhasil terbuka untuk Apache-nya, lalu kita masukkan ke Nextcloud. Kita login dengan user Nextcloud yang tadi dibuat oleh admin. Nah, oke, di sini telah terbuka untuk user yang baru kita buat. Kita kembali lagi ke Nextcloud admin. Nah, kita coba buka ke group folders. Nah, di sini terdapat folder untuk share. Jika grup folder tidak ada, kita buka ke menu apps. Di sini kita cari grup folder. Nah, jika grup folder ini belum terinstall, maka download dan install terlebih dahulu. Jika sudah ada, kita coba masuk ke browser Chrome di Windows. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada folder share. Kita coba kirimkan file ke folder tersebut. Nah, di sini saya coba masukkan gambar FAQ. Oke, file upload sukses. Kita cek lagi di Nextcloud adminnya. Kita masuk grup folder. Lalu buka folder share. Nah, di sini file gambar FAQ sudah terupload.